Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang materi hak atas kekayaan intelektual atau biasa dikenal dengan singkatan HAKI. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi terakhir seputar HAKI, yaitu tentang manfaat HAKI, kemudian simbol dan juga contoh kasus yang melibatkan HAKI tersebut. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu adalah manfaat HAKI. Banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh seseorang atau sekelompok orang yang menghasilkan suatu karya yang telah dilindungi oleh hukum, dalam hal ini sudah didaftarkan ke HAKI. Nah, manfaat HAKI diantaranya adalah yang pertama, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HAKI. Jadi di sini HAKI itu sangat bermanfaat bagi dunia usaha karena di sini HAKI itu akan melindungi dan juga menghindari penyalahgunaan karya yang telah dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang, atau dalam ini boleh perusahaan. Nah, perusahaan yang sudah mendaftarkan karyanya di bidang HAKI, dia bisa mendapatkan citra yang positif, sehingga di sini itu persaingan itu menjadi sehat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain atau perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Jadi di sini kalau misalkan persaingan itu sehat, maka dapat dikatakan bahwa itu juga nanti akan bisa bermanfaat bagi konsumennya. Terus kemudian yang kedua adalah bagi inventor atau investor, ya ini ada kekeliruan, investor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. Nah, di sini kalau misalkan investor berarti dia akan menanamkan modalnya atau mungkin mempunyai sahamnya seperti itu. Nah, kalau misalkan perusahaan itu sudah mendaftarkan di HAKI, maka di sini otomatis kan mempunyai perlindungan hukum, mempunyai surat dokumen seperti itu, sehingga di sini itu akan terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang. Jadi kalau misalkan dia sudah terdaftar di HAKI, maka di sini diminimalkan perbuatan curang seperti pemalsuan dokumen dan sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh investor ketika perusahaan yang ditanami modal atau yang dimiliki sahamnya itu mendaftarkan di HAKI. Terus kemudian yang selanjutnya masih manfaat HAKI bagi pemerintah. Adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HAKI di tingkat WTO. WTO kemarin World Trade Organization, yaitu Badan Dunia Internasional. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HAKI. Jadi di sini pemerintah yang menaungi atau yang berada, atau perusahaan itu di mana pemerintah itu berada, maka di sini kalau dia menerapkan HAKI maka akan mendapatkan citra positif di mata dunia internasional, karena di sini nanti kan negara-negara itu banyak bergabung di WTO atau WTO ini. Nah, kalau misalkan dia mempunyai kepastian hukum, maka di sini misalkan negara-negara lain yang akan bekerja sama atau mungkin bahkan menanamkan modalnya itu menjadi tidak ragu atau bisa dikatakan yakin kalau tidak akan terjadi yang namanya kecurangan atau apapun seperti itu. Kemudian adanya HAKI ini bisa menghasilkan devisa negara atau menambah pundi-pundi devisa negara, sehingga otomatis pemasukan pemerintah dari pendaftaran HAKI ini juga akan semakin bertambah. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan pihak lain. Jadi di sini seperti yang sudah saya
katakan sebelumnya bahwa adanya haki itu akan melindungi pihak-pihak yang terlibat atau yang berkepentingan sehingga bisa diminimalkan atau bisa dicegah gangguan dari pihak lain yang berusaha untuk istilahnya menjiplak atau merebut karya dari pihak yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Nah, di sini kalau misalkan sudah didaftarkan di haki, otomatis kan sudah mendapatkan perlindungan hukum. Maka kalau misalkan ada pelanggaran atau ada peniruan karya, maka di sini orang yang memegang haki tadi itu bisa melaporkan, bisa minta upaya hukum untuk minta ganti rugi atau mungkin untuk menghukum lah istilahnya, untuk memberikan hukuman baik perdata maupun pidana kepada pihak yang melanggar. Jadi dia mempunyai bukti kuat kalau misalkan oh ini loh saya pemegang haknya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Kalau misalkan ada pihak lain yang akan meminta kalau misalkan saya akan menggunakan karyamu seperti itu, maka di sini pemegang hak itu bisa memberikan lisensi atau memberikan izin kalau memang sekiranya itu menguntungkan. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah memberikan izin, otomatis orang yang meminta izin itu kan memberikan royalti atau memberikan ya sejumlah uang atau apa kepada pihak yang pertama atau pemegang haknya, sehingga dia pun mendapatkan keuntungan. Kemudian yang selanjutnya adalah simbol untuk haki. Ada beberapa simbol di sini. Yang pertama adalah TM atau trademark. Nah, untuk trademark ini kalau menemukan logo TM atau tanda untuk merek dagang, jadi ini untuk merek dagang, itu berarti sebuah peringatan di mana suatu produk atau merek tengah dalam masa pengajuan kepemilikan atau perpanjangan masa haki. Jadi kalau misalkan di suatu tanda misalkan terdaftar atau bukan terdaftar, terdapat logo TM untuk merek dagang, berarti itu adalah peringatan jika produk atau merek tersebut itu masih dalam pengajuan haki atau perpanjangan masa berlakunya haki. Seperti yang sudah saya infokan di pertemuan sebelumnya bahwa haki atau hak cipta misalkan itu terbatas waktunya, sehingga kalau misalkan ingin diperpanjang berarti di sini pemilik hak itu bisa mengajukan ke otoritas yang berwenang. Kemudian selanjutnya adalah SM atau service mark. Selanjutnya adalah service mark, yaitu haki yang digunakan untuk suara-suara tertentu sebagai simbol untuk barang atau jasa mereka. Misalkan saja suara tertentu yang ada di dalam suatu film. Jadi bahkan di suara saja itu juga bisa merupakan sebuah karya yang mungkin bisa kita daftarkan di haki. Nah, itu bisa ditandai dengan SM atau service mark. Kemudian selanjutnya adalah R atau registered mark. Jika menemukan sebuah produk disertai logo huruf R, itu berarti produk tersebut sudah mendaftar haki atau hak atas kekayaan intelektualnya. Mereka telah memiliki sertifikat atas suatu produk di negara atau wilayah tempat produk tersebut dipasarkan. Jadi kalau misalkan ada tanda R atau registered mark, maka di sini dapat kita ketahui bahwa produk tersebut itu sudah memiliki haki atau sudah didaftarkan di hakinya, sehingga di sini orang atau pihak yang lain harus mengajukan lisensi atau mungkin izin kepada pihak yang pertama jika ingin mungkin meminjam atau meniru. Jadi kalau misalkan ini jika tidak hati-hati orang lain, maka dia bisa dituntut oleh pemilik hak. Kemudian yang selanjutnya adalah C atau copyright. Untuk C adalah logo untuk menggambarkan copyright atau hak cipta.
khususnya dalam kategori seni, pertunjukan, atau karya-karya seni yang lain. Apabila ada pendokumentasian atau pemupublikasian, maka perlu dicantumkan nama pemilik hak tersebut. Jadi biasanya kalau misalkan di video atau di film, biasanya ada kata-kata copyright. Nah, itu adalah simbol untuk hak cipta. Jadi di sini itu ada hak ciptanya oleh orang tersebut, sehingga kalau misalkan dipublikasikan oleh orang lain misalkan, maka di sini itu harus dicantumkan nama pemilik dari film atau mungkin lagu atau mungkin video dan sebagainya. Jadi di sini itu ada, mungkin kalian sering melihat ini si atau copyright itu. Sudah, jadi itu untuk simbol haki. Kemudian selanjutnya di sini saya memberikan 3 contoh saja untuk kasus haki. Jadi kalau misalkan terjadi penyalahgunaan atau mungkin pelanggaran yang melibatkan karya intelektual manusia, maka di sini itu akan masuk ke ranah hukum, karena karya yang telah dibuat atau karya yang telah disalahgunakan itu sudah didaftarkan di pihak hakinya. Nah, contoh misalkan di sini ada kasus merek Bensu. Nah, di beberapa waktu yang lalu itu banyak berita mengenai merek Bensu. Jadi Bensu itu adalah yang kita kenal, itu kan punyanya Ruben Onsu. Nah, itu adalah produk makanan. Nah, di sini Ruben itu bermaksud untuk mematenkan merek makanannya Bensu itu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Namun merek Bensu telah digunakan dan terdaftar di Direktorat Merek HAKI sejak 3 September 2015 oleh Jesse Handalim untuk usahanya yang bernama Bengkel Susu. Nah, kalau misalkan disingkat Bengkel Susu bisa juga kan sebagai Bensu. Nah, jadi di sini itu Ruben itu bermaksud, Ruben kan punya usaha makanan. Nah, makanannya itu mempunyai merek Bensu. Nah, Bensu itu bermaksud dipatenkan sama Ruben biar tidak biar tidak digunakan oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama misalkan. Nah, ketika Ruben itu akan mendaftarkan, ternyata di Direktorat Jenderal HAKI itu sudah ada yang mendaftarkan, meskipun mungkin itu bergerak di produk yang lain, tapi di sini kan namanya sama seperti itu. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, berarti ini juga akan bermasalah. Makanya kemarin itu banyak sekali diberitakan sampai terjadi mungkin saling klaim atau mungkin kasus-kasus lah yang melibatkan hukum. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu lebih lanjut, bisa cari di berita-berita di Google atau di mana saja di internet banyak. Saya sendiri pun juga kurang terlalu mengikuti. Jadi yang penting kalian tahu bahwa ini loh contoh ketika suatu nama atau merek itu didaftarkan di HAKI. Terus kemudian yang selanjutnya adalah album Kos Plus, Dek Dek Plus. Pihak pemegang hak cipta lagu album Kos Plus, Dek Dek Plus dimiliki oleh Tommy Darmo. Tommy melaporkan pihak label RPM yang telah merilis ulang lagu tersebut. Jadi di sini awalnya itu pemegang hak ciptanya lagu itu adalah Tommy Darmo. Ternyata ada label lain yang bernama RPM itu merilis ulang lagunya tanpa seizin oleh Tommy Darmo. Nah, alhasil pihak Tommy pun membawa kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. RPM dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang hak cipta lagu. Ia pun mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi senilai 9,9 miliar. Bayangkan di sini berapa besar ganti rugi atau gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan seperti itu. Jadi jangan bermain-main atau jangan menganggap enteng sebuah karya. Jadi kalau dia sudah didaftarkan di HAKI, maka otomatis orang yang menjiplak ataupun menyalahgunakan dia bisa dikenai hukuman. Hukuman pun itu tidak
remeh-temeh seperti itu, tetapi bisa melibatkan uang dengan nominal yang besar. Contoh ini tadi, namanya hak cipta lagu itu kan suatu hal yang benar-benar dari intelektual manusia. Jadi di sini kalau misalkan ada pihak lain yang merilis ulang lagu tersebut tanpa seizin dari pihak yang pertama atau pemegang hak, maka di sini pemegang hak bisa mengajukan gugatan atau ganti rugi senilai yang diinginkan. Dalam hal ini di sini itu 9,9 miliar. Bayangkan kalau misalkan kalian tidak hati-hati, itu akan bisa dituntut demikian besarnya uang itu. Nah, itu adalah contoh kasus haki. Dan yang terakhir itu adalah contoh kasus haki yang lain. Di sini melibatkan merek smartphone yang sangat terkenal. Untuk ini lebih ke dunia internasional ya. Jadi ada Samsung sama Apple. Samsung itu produknya Korea Selatan, kalau Apple itu produknya Amerika. Mereka bergerak di bidang yang sama, yaitu di smartphone. Pertikaian hak paten yang melibatkan Apple tak lain adalah OS Android. Android itu kan miliknya Samsung, kalau Apple itu iOS ya. Di pasaran saat ini banyak sekali beredar smartphone yang berbasis sistem operasi Android dan ditengarai banyak meniru produk keluaran Apple. Jadi tidak hanya Samsung mungkin, tapi juga smartphone yang lain. Tapi di sini intinya Apple dengan iOS-nya itu sering melakukan inovasi-inovasi yang bisa jadi itu ditiru oleh produsen yang lain, produsen smartphone yang lain seperti Samsung. Nah, itu Apple mengidentifikasi lusinan contoh di mana Android digunakan atau menjadi pemicu perusahaan lain untuk memakai teknologi yang telah dipatenkan oleh Apple. Jadi di sini ini adalah klaim dari Apple. Jadi Apple itu menganggap bahwa Samsung itu banyak menirukan teknologi atau mungkin istilahnya inovasi yang dilakukan oleh Apple atau karya-karya yang dikeluarkan oleh Apple. Nah, Apple itu perusahaan yang sangat besar, jadi dampaknya atau impactnya itu besar juga. Jadi banyak sekali produk-produk keluaran Apple seperti Apple Watch, kemudian ada MacBook, terus kemudian ada sponsnya banyak, baik itu dalam bentuk tablet atau laptop atau apapun itu banyak. Nah, ini Apple merasa bahwa Samsung itu menirukan atau mungkin istilahnya copy paste produk-produk yang telah dikeluarkan oleh Apple. Nah, Apple itu otomatis tidak terima apa yang telah dikeluarkan atau apa yang telah diciptakan itu dijiplak oleh pihak lain, sehingga di sini itu hak paten yang sudah diajukan oleh Apple itu bekerja atau istilahnya diajukan. Nah, sehingga nanti kalau misalkan Samsung itu terbukti bersalah, maka dia bisa membayar ganti rugi itu senilai nominalnya tentu saja sangat besar, karena dampak yang dihasilkan di dunia internasional itu juga sangat besar, karena zaman sekarang itu kan semuanya serba smartphone seperti itu, dan yang menguasai pasar internasional itu tentu Apple dan Samsung kalau sekarang ini. Nah, itu kalau misalkan kedua perusahaan itu terlibat istilahnya pertikaian atau perselisihan, maka di sini dampaknya juga akan melibatkan banyak sekali pasar di internasional seperti itu. Jadi itu contoh kasus yang melibatkan haki. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa seseorang atau sekelompok orang atau sebuah perusahaan itu jika menghasilkan karya yang berdasarkan intelektual manusia, maka dia bisa mengajukan karya tersebut ke haki, sehingga kalau dia sudah terdaftar di haki, maka ada perlindungan hukum jika suatu saat nanti ada pihak lain yang mengklaim atau mungkin menjiplak atau meniru karyanya, sehingga dia bisa mengajukan gugatan atau ganti rugi sebesar nominal yang sebagai bagian dari kerugian tersebut. Nah, di
penjelasan saya sudah ada beberapa contoh kasus-kasus yang melibatkan haki, sehingga kalau misalkan kalian sudah mendaftarkan di haki, kalian sebagai seorang pencipta karya kalian bisa tenang. Begitu sebaliknya, kalau kalian akan berusaha menjiplak atau meniru karya orang lain, maka kalian harus siap-siap dituntut untuk pidana atau ganti rugi. Jadi kita harus hati-hati, tetapi jangan sampai semua itu melemahkan atau istilahnya membuat ciut nyali kita untuk bergerak di bidang wirausaha atau di bidang usaha. Jadi kalian tetap harus semangat kalau misalkan kalian bercita-cita atau berkeinginan untuk terjun di dunia usaha. Jadi ini ada manfaatnya tentu saja haki ini. Jadi kalian bisa tenang seperti itu, tetapi kalian juga tetap harus berhati-hati. Itu pesan saya, semoga apa yang saya sampaikan untuk materi haki itu bisa bermanfaat bagi kalian ke depan atau bahkan mungkin sekarang. Yang penting kalian tahu apa itu haki, manfaatnya apa, dan juga contoh-contoh jika terjadi pelanggaran kasus haki. Mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.